Nabi Nuh itu diselamatkan pada tanggal 10 Muharram dari banjir bandang yang paling besar di seluruh dunia. Tidak ada banjir yang paling besar kecuali banjir di zaman Nabi Nuh. Sebelum dan setelahnya tidak ada banjir sebesar itu. Ya. Jadi Nabi Nuh terombang-ambing di air yang sangat besar, di air bah selama 6 bulan. Kemudian pada tanggal 10 bulan Muharram dalam sebuah riwayat, Nabi Nuh Allah selamatkan dan merapatlah di Bukit Juhdi atau Bukit Judi di daerah antara Irak dan Turki. Diselamatkan tuh. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya istiqomah dalam kebaikan. Terus istiqomah. Sebagaimana Nabi Nuh berdakwah terus sampai 950 tahun. Dalam sebuah riwayat, usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Diangkat dari Nabi usia 50 tahun. Berarti dakwahnya berapa tahun? 900 tahun. Ajib istiqomah. Dan hanya diikuti oleh 80 orang. Jadi selama itu dakwah 900 tahun, tapi yang ngikut cuma 80 orang. Masya Allah. Bahkan istri dan anaknya salah satunya Kan'an nggak mau beribadah, tidak mau beriman kepada Allah. Nah, mengajarkan kepada kita bahwa istiqomahlah terus dalam kebaikan, dalam keimanan. Dan juga jangan takut dengan cacian, makian, hinaan, gibahan atau celotehan orang lain. Kenapa? Nabi Nuh juga ngalamin. Wais, Nabi Nuh, Masya Allah. Nabi Nuh yang dijamin masuk surga masih aja dicaci, dimaki, dihina, digibah. Nabi Muhammad yang mulia, Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi atau pemimpin para nabi, tidak lepas dari cacian, makian, hinaan, gibahan. Nabi Adam, Nabi Musa juga sama. Semua nabi kena yang namanya cangkem atau mulut buruk manusia. Diomongin. Nah, bahkan wanita-wanita solihah seperti Asyah binti Mujahim, seperti Aisyah, Fatimah, Khadijah, bahkan Maryam, wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yang kalau makan itu nggak usah cari, tiba-tiba turun dari langit, itu pun tidak lepas dari omongan buruk manusia. Lalu siapa kita wanita akhir zaman yang penuh dengan dosa, yang ingin bebas dari mulut busuk manusia? Pasti ada aja yang ngomongin kita. Terima aja. Daripada dilawan, daripada dipermasalahkan, digibahkan, atau diribetkan, udah bodo amat lah. Yang penting pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Tafadhol, silahkan. Kelas, selesai, aman. Nah, apa yang terjadi kepada Nabi Nuh? Nabi Nuh waktu itu dihina, dinyinyilin, cie bikin perahu. Dicemooh, cie bikin perahu. Kan ini musim kemarau, kan jauh dari laut, ini padang pasir, ngapain bikin perahu? Tapi orang beriman tidak didengarkan, terus aja samina watun, apa yang Allah perintahkan siap, terus aja membuat. Dan membuat itu tidak langsung membuat, harus menanam dulu, menanam dengan waktu yang lama, sabar, dilatih kesabaran. Loh, Allah memerintahkan bikin perahu, langsung cering enggak. Nabi Nuh aja pakai proses. Tapi kadang-kadang kita umat yang bukan nabi ya, apalagi umat akhir zaman, kadang suka yang insan-insan, perlu proses. Ustaz, saya sudah zikir ini beberapa hari saya zikir, tapi kok belum tenang. Ada proses. Ada proses. Nabi saja ada proses. Nah, Nabi Nuh itu ketika diperintahkan untuk membuat kapal atau bahtera itu tidak langsung cering, enggak. Tetapi diuji kesabarannya, tanam dulu. Menanam, bayangkan puluhan tahun, bisa jadi sampai ratusan tahun tenang. Setelah itu ditebang oleh Nabi Nuh dan pengikut-pengikut yang sedikit. Diingirin, bikin apa sih? Oh, bikin perahu. Kalau bahasa kita tuh, di musim kemarau, di padang pasir jauh dari laut, tidak ada sungai, bikin perahu, gak nyambung. Tapi justru kadang Allah memberi pertolongan dari sesuatu yang gak nyambung. Makanya jangan terlalu mendewakan logika, jangan bersandar pada logika, karena justru pertolongan Allah itu kadang-kadang tak mampu dicerna logika. Nah, Nabi Nuh itu terus dicaci, dimaki, terus bikin perahu, sampai cacian itu berupa diskriminasi.
Yaitu apa? Perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh, mereka datangi, mereka ludahi, mereka kencingi, bahkan mereka, naudzubillah, mohon maaf sekali, mereka buang air besar di sana. Saking benci dan nyinyir Nabi Nuh. Bayangkan kalau rumah kita, mobil kita, motor kita dibuat sebagai toilet bagi orang-orang lain. Bagaimana perasaan kita? Begitu sabarnya Nabi Nuh. Kenapa sih sabar? Karena yakin pertolongan Allah akan datang. Karena sabar. Tidaklah Allah mentakdirkan orang-orang yang jahat, yang mencaci memaki, bahkan buang air besar di Nabi Nuh, kecuali sudah sesuai dengan kemampuan Nabi Nuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sebesar apapun ujian yang menerpa Nabi Nuh tahu sama dengan kekuatan. Sudah sesuai dengan kemampuan saya. Apa yang harus direpotkan, apa yang harus ditakutkan, karena sudah sesuai. Ibaratnya ibu nggak bawa tas, nggak bawa plastik, tentu yang punya rumah ketika memberikan hadiah akan memberikan juga kantongnya. Gitu. Ketika orang tua menyuruh makan, berarti sudah ada makanan. Betul? Kayak Bu Haji bilang, yuk mangga ditampi, berarti sudah ada hidangan, sajian. Tidak mungkin masih kosong, silakan, tapi nggak mungkin. Berarti ketika Allah memerintahkan kita, la tahjan, jangan sedih, berarti kita bisa memilih untuk tidak sedih. Ketika Allah bilang, jangan sedih, la takhau, jangan takut, berarti kita itu bisa memilih, oke, saya nggak takut. Dan ketika Allah berkata, wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas, maafkan kesalahan dia, tahan amarahmu, maafkan, itu perintah kata Allah. Wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas wal ya'fu wal yasfahu kata Allah. Maafkan dia dan berlapang dada lah, itu perintah Allah. Kira-kira ketika Allah memerintahkan, yang diperintahkan kita mampu nggak untuk ngelakuinnya? Mampu. Seperti anak yang disuruh orang tua, nah tolong ambilkan baju. Insya Allah anak pasti mampu, karena hanya orang tua yang bodoh, yang gila, yang menyuruh anak 5 tahun ngambil semen 1 sak. Allah tuh lebih jauh, laisa kamitslihi syai'un, nggak sama dengan makhluk. Ketika menyuruh pasti sudah dengan pertimbangan yang sangat luar biasa. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dia, lapangkan dada. Berarti ketika Allah menyuruh kita lapangkan dada, kita bisa melapangkan dada. Cuma ada orang bilang gini, tapi Ustaz sulit memaafkan dia. Kamunya aja nggak berusaha. Kan Allah yang bilang, kecuali tadi Allah menyuruh sesuatu yang tidak mampu, itu nggak mungkin. Ya, jadi ibu-ibu ketika Allah menyuruh kita sholat, berarti kita mampu sholat. Bahkan Allah tidak pernah memaksa. Ketika kita tidak mampu berdiri, disuruh duduk. Ketika kita tidak mampu duduk, disuruh berbaring. Jadi Allah tidak pernah sekalipun sedetik pun menyuruh kita melebihi kemampuan, tidak pernah. Berarti ketika kita disuruh untuk thalabul ilmi, kita mampu. Tapi masih banyak orang-orang yang tidak mau thalabul ilmi, malah nongkrong di depan TV, di depan handphone, scroll anfaedah, nongkrong main gitar, ngegosip, nonton drakor dan sebagainya. Padahal mereka tuh mampu dan mereka akan dihisab. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh itu ketika dicaci, dimaki, dinyinyirin, dikasih tinja, kapalnya dikasih tinja, sabar. Kalau kita udah maaf, ya Allah saya nggak ridho, silakan. Kenapa mereka sampai buang air besar di perahuku? Berarti aku mampu untuk bersabar. Ya udah silakan. Makanya mereka makin banyak yang buang air besar di sana karena ingin puas. Tetapi Allah itu luar biasa. Ketika mereka dengan bangga membuang air besar di sana, ada seorang tua renta yang dikisahkan punya penyakit seperti penyakit kulit atau lumpuh ya. Waktu itu mungkin belum terkena stroke tapi lumpuh. Orang lumpuh saja greget pengen ikut nyumbang di perahu Nabi Nuh, saking kurang ajarnya. Kalau kita kan ya udahlah, kalau lumpuh jangan ya, ini mah maksain diri untuk ayo bokong saya juga pengen nyumbang kotoran di perahu Nabi Nuh. Nyumbanglah dia. Singkat cerita, selesai buang hajat, karena dia itu badannya lemah, udah tua renta, terpleset, jatuh ke sana. Aduh, kebayang tidak? Dia harus mandi dengan kotorannya sendiri bercampur dengan kotoran banyak orang. Ketika dia bangkit, dia sembuh. Qadarullah, inilah takdir yang sudah Allah
skenario kan. Dia sembuh. Hah? Kok sembuh? Tapi sembuh. Nah, ketika itu dia pulang. Di perjalanan orang-orang terheran-heran. Loh, kok sembuh gimana? Berobat di mana kalau bahasa kita? Berobat di mana? Di perahu Nabi Nuh. Wah, di perahu Nuh. Yang benar. Emang ada apa? Tinja. Wah, berbondong-bondong orang yang punya penyakit kulit, punya penyakit segala macam kesana, yang sudah berobat kemana-mana nggak sembuh, kesana semuanya. Sampai perahunya penuh, laris manis. Masuk mandi dengan tinja, keluar sembuh. Masuk mandi tinja, sampai berkurang sampai sedikit lagi tinja. Bayangkan, demi obat, yang bau pun mau kan? Demi obat, bahkan kita pun mungkin sama. Nah, ketika itu persediaan tinja sudah sedikit, tapi yang sakit masih banyak, berebut. Lihat, Allah luar biasa. Nabi Nuh di dalam kejauhan itu ngeliatin aja. Lihat, Allah itu kuasa. Sekarang mereka mencaci maki kita, merendahkan kita. Suatu saat kita bisa di atas. Jangan takut. Jadi jangan sampai, gimana gini, bodo amat. Santai. Allah itu punya skenario yang indah. Udah terima aja. Nah, Nabi Nuh juga menerima, santai aja. Ketika orang berebut-rebut, sampai dikisahkan sela-sela kayu itu kan ada sela-sela ya, sela-sela gini, kayu kan biasanya kan direpet gini perahu, dicokelin tinja sedikit juga, bener-bener sangat berharga, saking pengen sembuh, sampai akhirnya bersih total. Jadi Allah bisa membersihkan dengan cara yang luar biasa. Nah, singkat cerita, perahu itu akhirnya dihuni, disiapkan, dan banjir pun terjadi. Air dari bawah keluar, dari atas turun terus berhari-hari. Sampai singkat cerita, tenggelamlah yang kafir, selamatlah Nuh 6 bulan berlayar, dan setelah itu singgah, atau bukan singgah, berlabuh di bukit Juh, di daerah Irak dan Turki. Nah, pelajarannya yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Nuh, kesabaran, pasrahkan pada Allah, biar Allah yang balas.